Ketemu lagi di BJ Bincang Aceh. Nah, hari ini udah cerah banget ya. Cerah banget kayak baju kita ya, warna kuning, warna merah. Ini tinggal warna hijaunya aja nih. Tinggal hijau ini aja yang belum. Ini hijau di bawah kalau boleh. udah ada lengkap semuanya, tinggal nongkrong di perempatan aja kali Perempatan di pinggir-pinggir jalan, Pinggir-pinggir jalan. biar kayak anak-anak gaul gila gaul, Banda iya. Aceh. Anak-anak gaul di Banda Aceh ternyata seru-seru Seru ya, gitu ya. kayak gitu. Oh, iya. Nggak kayak orang Sumbing juga sih Oh, iya. ngomongnya enggak. Atau kayak anak-anak Banda Aceh. Enggak gitu. Keren-keren juga ya. Ya boleh lah. Oke, hari ini kita sebenarnya dari tadi tuh ya sebelum on cam itu kita sempat membahas berdua nih karena gabut ya. Karena kita bahas apa tadi Ki? Tentang hobi-hobi, terus juga komunitas-komunitas yang ada di Aceh, di Banda Aceh khususnya. Nah, ngomongin soal komunitas di Banda Aceh ternyata kan unik juga kan. Apalagi kalau ngomongin soal Acehnya sendiri yang dikenal dengan daerah syariah. Iya, nah jadi kan mungkin yang ada di pikiran orang-orang di luar sana bahwa daerah dengan syariah itu tuh serba terbatas. Ya, jadi benar. kayaknya kalau untuk komunitas, untuk menyalurkan hobi itu kayaknya akan sedikit susah dan bisa dibilang mungkin kalau anggapan orang sangat sulit untuk dilakukan, mungkin terbatas dengan peraturan syariah dan sebagainya. Iya, Tapi ternyata enggak nih rekan-rekan semua. Banyak kok komunitas-komunitas yang ada di Banda Aceh atau khususnya di Provinsi Aceh yang bisa dibilang sangat kreatif dan juga sama kayak kota-kota lain yang ada di luar Provinsi Aceh juga gitu. Oke, sendiri aja terus Ki. Tuh. Oh iya, saya sendiri aja. Dibagi kayak gitu. Sendiri Bang. aja Ini kan ya. beban juga ya. Kalau close up ke saya aja kan beban. Saya diwajibkan untuk ngomong terus. Ayo ini editor. Oke, nah tapi ngomongin soal komunitas masih belum pindah dong kameranya masih sendiri. Masih di situ ya Ki, berusaha sendiri ya. Sebenarnya saya sih agak ke tengah tadi karena biar bisa ngintip monitor ya. Yang ngintip monitor. Oke, nah tapi ngomongin soal komunitas yang Rifki bilang tadi, itu kan memang kalau mungkin yang lain mikirnya tuh terbatas, tapi ya itu ternyata tidak se ekstrim itu sebenarnya gitu. Jadi di Aceh ini juga tetap bisa loh kita menyalurkan hobi, bakat yang mungkin nggak biasa gitu. Ya, kalau kamu sendiri hobinya apa nih, Tika? Ngomongin orang sih. Oke, itu bukan tidak ngomongin orang, ya, benar. tapi lebih ke wawancarain orang kali ya, Oke. menginterview orang. Suka ngurusin kehidupan orang lain Iya, kali ya. in a good Kepo, way. Ya, benar. Oke. Jadi selain itu mungkin ada hobi-hobi olahraga lainnya gitu. Iya benar, senangnya tuh basket Oh, sebenarnya. iya, benar, Walaupun oke. nggak bisa main, tapi senang. Nggak apa-apa, senang aja dulu Senang, gitu benar, kan. benar. Nggak harus jago untuk Terus bisa senang suka. juga sepatu roda. Ki. Sepatu roda. Tapi di Banda Aceh ada nggak sih komunitas Ada, sepatu roda? ada. Oh, iya, Nah iya. mungkin sebagian dari kita tuh taunya sepatu roda itu ya sepatu roda yang Sepatu yang ada rodanya? Iya. Iya pasti. Oke, dong. selesai. Enggak, tapi yang rodanya itu di tengah gitu loh, apa sih istilahnya? Inline skate ya, Inline benar. skate. Nah, tapi ternyata di Banda Aceh ini sekarang udah ada komunitas sepatu roda yang baru, yang lebih fashion. Oke, lebih lebih fashion, ya, lebih fashion. Itu kalau nggak salah nama komunitasnya Cosmic Roller. Oke. Nah, Dan itu isinya perempuan ya kalau nggak salah ya? cewek semua, tahu aja kalau Iya, yang saya ngikutin komunitasnya soalnya. cewek semua tahu aja. Kamu ngikutin komunitasnya atau orang yang di dalam komunitasnya? Orangnya mungkin ya. Tapi kan menarik juga ngomongin Iya. soal komunitas sepatu roda atau roller skate yang isinya itu perempuan-perempuan Iya, gitu iya. kan. Itu kayak ini loh di Banda Aceh juga ada space atau bisa dibilang ada komunitas yang isinya itu perempuan dan itu membuktikan kalau gerak perempuan di Banda Aceh itu juga tidak terbatas. Iya gitu. benar, nggak dibatasin Nggak lah dibatasi ya, hanya lebih karena tepatnya. iming-iming syariat itu tadi. Benar. Jadi walaupun mereka cewek-cewek semua di dalam situ ya tetap bisa menyalurkan hobinya gitu, tapi ya dengan kesyariahannya juga itu Benar. berarti main sepatu roda tetap pakai jilbab Iya. gitu, baik pakaian yang sopan gitu, tapi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba pakai gamis juga sih. Enggak Lebih juga. ke bahaya Lebih sebenarnya bahaya ya, lebih ya. berisiko. Tapi Iya. maksudnya tetap menjunjung nilai syariahnya dan kreativitas orang-orang di situ juga tetap terlampirkan. Apa sih namanya? Tersampaikan. Apa sih? Apa sih? Tersampaikan. Ya, gitu ya. ayo tersampaikan. lebih tepatnya. Tersalurkan, Tersalurkan. Nah, Rifki. itu dia kata yang lebih tepat ya. Ya. Oke, selain itu juga ada beberapa komunitas yang isinya
cewek-cewek juga gitu iya, kan. Iya, benar, banyak. Bahkan sekarang band aja gitu tuh juga banyak loh yang ada, maksudnya beberapa yang satu band itu isinya cewek semua. Jadi pemainnya tuh cewek semua gitu. Lebih keren lagi dong ya. Jadi ini bisa mematahkan anggapan-anggapan bahwa di Aceh itu perempuan geraknya terbatas, sangat-sangat tidak boleh berkarya, misalnya menyalurkan hobi, enggak gitu guys, gitu. Menarik juga ya. Nah selain itu komunitas apa lagi nih yang Tika tahu yang ada di Banda Aceh? Ada juga komunitas skateboard. Nah mungkin teman-teman atau juga rekan-rekan nih sering nih ngelihat ada satu kumpulan cowok-cowok, bahkan mungkin ada cewek juga di dalamnya, itu yang main skateboard di dekat Masjid Oman, di skatepark iya, tahu di Taman Ratu Safiatuddin. Iya benar-benar. Iya. Nah itu kan juga sesuatu yang apa ya, bisa dibilang ayo apa? Ya, yuk, yang bikin menarik gitu. Karena itu tadi pandangan orang di luar untuk Aceh tuh kayaknya memang nggak bisa ngapa-ngapain, semua orang Aceh tuh nggak boleh. Iya. Mengeksplor apa sih namanya? Diri hobi gitu. Dan banyak juga orang kayak dari luar Aceh, teman-teman saya yang datang yang nanya gitu kan, kalau ke Aceh gimana sih peraturannya? Saya takut soalnya peraturan syariah kan. Mereka bilang kayak gitu, santai aja gitu, nggak apa-apa. Bahkan mereka nanya gitu, kalau misalnya pakai celana pendek boleh nggak? Ya boleh aja, tapi menyesuaikan sama tempatnya. Iya, gitu benar-benar. Ya pokoknya sesuai auratnya laki-laki lah ya. Celana pendek nggak tiba-tiba hot pants juga. Iya, itu kayaknya bukan cewek ya kayaknya. Ya gitu deh. Cowek ya. Antara keduanya gitu, di tengah-tengah ya. Nah itu yang sebenarnya mungkin komunitas-komunitas ini ingin menyampaikan gitu, ingin menyampaikan ke dunia mungkin bahkan bahwa keberadaan mereka di Aceh baik-baik aja gitu. Nah, iya. Karena media mungkin framingnya terlalu melebih-lebihkan ya, kayak mungkin kayak yang kemarin heboh kan soal hukum cambuk, benar, dan sebagainya. Padahal kita aman-aman aja tinggal di Aceh, kita bisa buat YouTube kayak gini, ya bisa tayang, bisa ngobrol soal Aceh. Iya benar, juga karena ya sebenarnya Aceh fleksibel itu juga gitu. Nah menariknya juga soal skateboard nih ya. Jadi Tika pernah tuh ketemu dan ngobrol sama teman-teman dari komunitas skateboard itu sendiri ya. Hal yang menarik dari cerita mereka adalah mereka tuh kan main di samping masjid ya. Jadi skatepark mereka kan di samping masjid. Nah itu mereka tuh sering diteriakin setiap mau azan maghrib gitu, karena orang-orang tuh ngirain mereka nggak sholat atau mungkin udah maghrib apa masih main gitu, kok masih main gitu ya, udah maghrib pulang gitu kan. Kita kan memang di sini budayanya gitu ya, kalau maghrib itu semuanya pulang, kalau kata berhenti aktivitas, karena kalau kata orang tua ayam aja tahu pulang kalau maghrib. BTW karena ayam rabun nggak sih? Rabun senja nggak sih? Saya ayam jago jadi saya nggak pulang. Saya pernah gabung juga sama mereka dan ikutan main juga sempat. Jadi pas maghrib memang kita break dan beberapa dari mereka juga sholat. Kita sholat maghrib berjamaah di Masjid Oman, di sampingnya. Jadi mungkin yang orang-orang lihat masih rame-rame kali ya. Udah. Nah itu. Mungkin kita lagi kayak bentar lagi lah azan gitu. Iya, mungkin ngeringin badan dulu, bersih-bersih dulu. Nah ini mungkin yang banyak orang nggak tahu kalau melihat teman-teman yang main di skatepark itu kayak, apalagi sih ini udah jam segini kok belum bubar nih, kok bubar. Padahal gitu mereka sebenarnya lagi nunggu kalau muazinnya nggak datang, mereka gantinya ya. Mereka yang jadi muazinnya dan mereka jadi imam serta jamaahnya mungkin ya. Cuman dari mereka untuk mereka dari mereka untuk mereka. Serunya skateboard ini sebenarnya sejarahnya juga Ki, serunya ya, karena kan memang mungkin udah banyak juga nih rekan-rekan yang tahu kalau skateboard ini kan sebenarnya lahir dari surfing. Dari surfing, iya dari surfing gitu, yang tadinya mainnya tuh harus di ombak ya. Di ombak atau di pantai ya. Jadi ada satu masa di mana waktu itu musim dingin ya kalau nggak salah ya. Saya kira musim rambutan. Enggak ya. Karena kan mainnya bukan di pohon rambutan. Bisa nggak jangan memancing emosi. Lagi PMS nih. Nggak lihat do kuning. Iya maaf. PMS bukan merah ya. Enggak, kuning artinya hati-hati. Oh iya benar. Jadi lebih sensitif. Iya benar ya. Jadi kayak gitu. Jadi ada cerita seperti itu yang membuat para surfer ini nggak bisa main di
ombak gitu. Akhirnya mereka menyiasatinya dengan bikin ban tuh di bawah papan seluncur mereka gitu, dan di set sedemikian rupa untuk bisa main di darat. Jadi bentukannya berevolusi sampai sekarang, bentukannya memang lebih bagus, lebih proper dan lebih kuat, lebih tahan juga ya. Iya, benar. Bahkan sampai ada papan skateboard itu harganya sampai jutaan. Iya benar, itu mahal loh. Bahkan sepatunya aja juga mahal Ki. Jadi ternyata skateboard itu punya sepatu khusus juga nih untuk bisa apa ya, katanya biar manuvernya lebih gampang, mulus dan trik-triknya juga lebih gampang untuk manuver, bener. Saya lagi mikir tadi apa namanya ya gitu. gitu. Bayangin aja kalau siaran sendiri. Udah duduk termenung juga. Tadi katanya apa ya? Thank you ya Ki, udah nemenin saya di BJ ini ya. Saya kan bintang tamu di sini. Oke. Nah, selain itu juga ternyata unik juga ya revolusi dari papan skateboard tadi, dan ngomongin soal musik juga tadi. Anak-anak di Banda Aceh juga udah mulai beragam kayak komunitas musik, ada yang pop, ada yang metal bahkan gitu. Selera musiknya juga udah mulai beragam gitu ya. Kalau dulu mungkin semuanya Melayu gitu kan. Jadi semuanya jempolnya goyang semuanya semuanya gitu. Kayak gini. Tapi sekarang kan udah kayak udah kayak gitu. Ya pokoknya banyak. Belum lagi ada istilah-istilah musik anak indie, ya kan? Belum musik lagi senja. Musik senja. Itu gimana sih sebenarnya? Musik senja itu bedanya dengan musik indie dengan musik pop, top 40 apa sih bedanya? Nah, itu saya nggak paham ya. Tapi kalau udah ada perbedaan pasti ada bedanya. Yang saya tahu cuma anak senja itu pakai topi kupluk sama tote bag aja gitu. Tote bagnya gambar matahari gitu, sama pantai. Iya, atau yang gambar kaki aja. Iya, yang gambar kaki aja. Pokoknya indie lah. Iya, benar. Oh gitu. India rupanya. India rupanya. Tapi menarik. Ngomongin soal komunitas-komunitas di Banda Aceh, selain itu juga ada yang komunitas dancer ya, kalau nggak salah ya. Iya, dancer itu ada break dance. Itu juga, nah ini juga keren banget nih komunitas break dance di Aceh ini. Di Banda Aceh khususnya ya, itu bahkan prestasi mereka tuh udah sampai ke luar negeri loh. Gitu. Jadi memang ada dancer-dancernya yang memang prestasinya luar biasa sampai pernah menjuarai beberapa turnamen kejuaraan di Jepang, pernah juga di beberapa negara di luar sana. Keren banget. Jadi kita tuh nggak nyangka ternyata yang berprestasi. Jadi mereka sempat cerita, Tika juga kebetulan Tika ini temannya banyak Ki. Jadi dari alhamdulillah temannya banyak, tapi semuanya nggak mau temenan. Enggak. Jadi Tika yang maksa mereka untuk temenan sama Tika temenan sama aku gitu ya. Biar aku keren lah. Jadi gitu, ketemuan sama mereka, sama anak sama dancer itu ya, anak break dance itu cerita-cerita kalau ternyata mereka itu pernah juga menjuarai beberapa itu tadi ya kejuaraan, dan kadang mereka yang di luar itu takjub loh, dari Aceh gitu. Mereka suka bingung kok bisa ya ada dancer yang berprestasi seperti ini gitu, dengan yang mereka tahu di Aceh itu serba terbatas. Nah. Oke, katanya rekan-rekan ya, Tika ini jago ngedance juga. Jadi kita minta dia ngedance aja kali ya dulu bentar ya. Boleh nggak Tika ya? Kalau dipaksa? enggak ya. Kalau dipaksa takut keterusan. Jangan. Oke, jangan ya. Jadi jangan. Acaranya nanti bukan DJ lagi. Jadi ngedance. Jangan dipaksa ya, takutnya nanti keterusan. Takutnya malah spin. Ketagihan ya. Anaknya kalau misalnya dipancing, nggak bisa. Kalau udah basah, nyebur aja sekalian gitu ya. Oke, nah komunitas gitu. lain apa lagi yang kamu tahu? Banyak, apalagi ya. Banyak ya? Tadi skateboard udah, sepatu roda itu tadi yang cewek-cewek semua itu juga udah. Itu juga apa ya? Sempat jadi perbincangan gitu karena mereka tuh cewek semua. Terus mungkin sama ini kan yang namanya komunitas tuh lebih ke lebih banyaknya cowok ya. Benar. Nah ini memang cewek semua, dan mereka memang nggak menerima cowok guys di komunitas itu, mohon maaf ya. Mereka nggak terima cowok ya. Oke, padahal saya mau nggak usah ya. Gitu. Itu gak ada nggak boleh. Terus kok saya yang bilang nggak boleh ya? Terus apa tadi? Udah ada apa tadi? Break dance juga. Itu dengan segala prestasinya yang udah go internasional juga, yang kalau malah ceritanya juga ada nih. Salah satu dancernya itu Nai ya, kita taunya Nai.
itu tuh malah banyak yang ngirain nah itu bukan orang Aceh gitu, saking mungkin skillnya udah level dewa ya, banget, terus juga ya. Ya itu tadi pandangan orang tentang Aceh yang serba terbatas, kayaknya nggak mungkin deh ada dancer Aceh yang Dancer sekeren sejago ini gitu ya. Terus juga ada komunitas sepeda sekarang. Nah, sepeda. kamu Ya, ada juga. ini nggak apa sih kayak nyadar nggak sih, kamu notice nggak kalau komunitas sepeda saat ini tuh banyak banget lahir ketika COVID. Iya benar. Kan? Banyak orang-orang yang kayaknya ngabisin duit gajinya itu untuk beli sepeda. Ya. Bener. Karena mungkin bosan juga kali di rumah ya. Akhirnya mereka memilih salah satu hobi yang bisa untuk mengeluarkan keringat. Iya. Dan bisa untuk menyehatkan mereka ya. Salah satu olahraganya adalah sepedaan gitu waktu itu. Dan terbukti sampai sekarang sepeda-sepeda itu udah keduduk di rumah. Iya, nah itu tadi yang mau kita bahas juga ya. Ternyata waktunya nggak panjang ya. Nggak panjang. Jadi begitu COVID berakhirlah sepeda ini. Akhirnya tapi ada yang masih bertahan sampai sekarang ada. Tapi mungkin nggak seheboh waktu itu. Apalagi kan memang ketika COVID itu lagi hitsnya. Kan semuanya pada dirumahkan tuh, kerja kan WFH. Nah jadi kegiatannya bisa diisi dengan hari-harinya tuh bisa diisi dengan kegiatan bersepeda gitu. Makanya mungkin banyak muncul komunitas-komunitas sepeda yang oke, kita sepedaan setiap hari Senin, oke kita sepedaan setiap hari Kamis gitu. Dan masing-masing itu punya namanya gitu. Punya namanya juga. Banyak lah nama-namanya tuh yang tiba-tiba bermunculan. Bahkan gak cuma sepeda gunung komunitas sepeda gunung, tapi komunitas sepeda ontel yang tadinya tuh mungkin cuman 5-10 sepeda tiba-tiba bermunculan banyak dan jadi rame ya. Jadi rame. Dan terbukti ya memang sekarang beberapa sepeda dari para penghobi di masa COVID itu berakhir di marketplace. Ya. Jadi kalau misalnya buka marketplace ya itu ada dijual sepeda ex COVID. Kondisi like new. Kondisi like new, baru 2 kali dijajal. Trek gunung gitu trek ya, gunung, trek gunung. Gitu. Tapi yang pasti kalau misalnya ngomongin soal sepeda, itu di tahun berapa ya, saya agak lupa, di tahun 2016 atau sebelumnya 2014, pokoknya udah agak sedikit lama, itu juga ada salah satu komunitas sepeda fiksi. Oh iya, benar. Kalau kamu pernah dengar. Nah, ini nih sebenarnya ini yang sempat heboh saat itu karena memang komunitas ini tuh hadir untuk mereka-mereka yang katanya kaya. Iya benar. Jadi bisa dibilang sepeda fiksi itu sepeda yang mahal. Dan gak semua orang bisa punya sepeda fiksi waktu itu. Mereka tuh kadang ya saat itu orang lebih memilih beli motor nggak sih? Karena harga sepeda fiksi saat itu setara dengan motor baru. Makanya orang lebih milih beli motor waktu itu. Biarpun mungkin ngeluarin, beberapa dari mereka masih mikir kapan ya bisa beli fiksi. Biarpun motornya belum ada sebenarnya. Iya benar. Karena kan memang harganya waktu itu kalau nggak salah saya 20 jutaan deh. Ya 20 jutaan dulu tuh motor baru masih dapat lah ya 20 jutaan gitu. Orang kadang berpikir kayak ngapain ya 20 juta kita harus mendayung gitu. Sedangkan kita bisa dengan 20 juta bisa dapat motor nggak harus capek. Ya itu sepedanya juga nggak ada remnya juga. Makanya kayak saya nggak punya BTW Ki, ketahuan ya. Iya, saya pernah punya itu sepeda fiksi itu. Wow, jadi tapi saya rakit sendiri. Ya seharusnya saya mempertahankan image kayak tadi ya. Tadi image-nya udah dapet banget padahal. Oke, jadi rakit sendiri ya. Rakit sendiri. Waktu itu rakit sendiri. Jadi beli beberapa partnya itu terpisah dan beli beli rangkanya, beli rodanya, beli stangnya, saddle-nya dan segala macam. Jadi ngebangun sepeda itu sendiri gitu. Dan terbukti jual lagi? saya jual kebutuhan. BU. BU butuh uang waktu itu ya. Tapi memang menarik pada saat itu termasuk hype ya. Iya, komunitas fiksi. Kalau udah masuk komunitas fiksi itu udah keren. Apalagi warna-warna sepedanya kan saat itu memang warna-warni. Sangat warna-warni waktu gitu. Dan gak jarang juga cowok-cowok ya pakai tuh sepeda fiksi yang warna pink. Iya kan? Makin pink, makin ngepink tuh cowok makin keren makin gitu. Keren, makin ngejreng kan jadinya. Tapi memang banyak kalau dulu jujur deh kalau Tika dulu pernah ngelewatin masa-masa di mana masuk komunitas itu buat dapat pengakuan keren. Iya sebenarnya dulu itu mungkin ya kita tuh masuk ke satu komunitas sebenarnya ya itu kayak Rifki bilang aktualisasi diri. Benar. Ya. Jadi
kayaknya merasa kita tuh kayaknya besar deh kalau di komunitas gitu ya. Nggak sendiri banget ya, gitu benar, ya. Benar, jadi kalau mau sombong walaupun kita nggak punya, ada teman-teman yang punya. Ada teman-teman gitu kan. Atau misalnya nanti kalau duduk ke warung kopi nih, misalnya nongkrong, pergi sama teman yang ini, jumpa sama teman yang lain, itu pasti kayak si Tika banyak temennya ya, gitu. Iya, sebenarnya kan cuma kayak butuh gitu pengakuan kan. aja. Butuh pengakuan Walaupun aja sebenarnya gitu. nggak ada teman yang nggak ada gitu. Enggak juga. dong. Tapi itu yang menariknya sebenarnya kita berada di satu komunitas gitu. Benar. Banyak banget lebihnya, banyak banget keuntungannya selain bisa bantu-bantu waktu kita BU ya. Enggak. Udah lama nggak ngechat, tiba-tiba muncul kan, Tika apa kabar? Hai Ki, apa kabar? Gimana usahanya? Gitu. Lancar. Jadi gini. Iya bener. Itu template ya. Template banget. Jadi gini. Nggak langsung ada sambungannya. Jadi gini. Satu chatnya, baru di bawahnya penjelasan bahwa BU ya. Aduh. Sering ngechat kayak gitu ya. Sering lebih ke terima chat yang kayak terima gitu chat sih. yang kayak gitu ya. Biasanya kamu balasnya apa sih? Pura-pura gila, nggak balas. Ngilang ya. Ngilang atau ya udah saya balasnya kadang-kadang. Nah, saya justru baru mau chat kamu juga. Nah, kamu ada berapa sama kamu? malah ngebales ya. Mau balas ya. Iya, masuk akal sih. Bisa dipakai itu rekan-rekan ya, semuanya itu trik, salah satu trik ya. Tapi ini dibenci sama orang yang suka minta gitu kan. Wah, tapi ini itu tadi nih. mungkin salah satu keuntungannya yang kayak Rifki bilang kita bahas tadi adalah teman tuh di setiap sudut ada. Benar. Ya, terus kebuka link kemana aja nggak sih ya kan? Serius ya, itu pasti. Karena banyak teman dari komunitas itu kan backgroundnya macam-macam tuh. Iya, nah itu. Ada yang mungkin dia yang orang tuanya mampu. Mampu ya. Sebenarnya bukan ke orang tuanya mampu. Ke diri dianya. Mungkin dia mungkin kerja di instansi atau apa gitu kan. Jadi jadi kenal. Kalau butuh apa-apa bisa hubungi dia. Ada lowongan nggak? Ada lowongan. Tetap mentalnya. Ujung-ujungnya nyari kerja. Tetap ya. Kenapa sih mentalnya nggak bisa jadi mental yang memberi gitu? Kok minta terus gitu bawaannya ya. Nah, komunitas-komunitas lain juga berkembang nih di Banda Aceh. Nggak cuma hobi, tapi yang berdampak buat lingkungan gitu, kayak mungkin komunitas-komunitas pecinta alam. Iya, benar. Komunitas pecinta lingkungan ya. Benar. Yang kayak bersih-bersih pantai gitu. Itu ada juga. Sebenarnya kan kadang-kadang ya komunitas ini terbentuk tidak hanya karena hobi Ki, ya kan? Tapi karena memang kebutuhan dari lingkungan dia tempat dia tinggal. Benar, gitu. Kebutuhan dari lingkungannya, atau ya itu tadi karena satu keadaan atau juga satu kondisi yang membuat mereka gabut ya, nggak tahu ngapain, nyari hobi baru. Benar. Nah, tapi sebenarnya nggak hobi dari kecil atau dari dulu gitu, yang tadinya nggak suka sepedaan tiba-tiba sekarang suka sepedaan. Terus juga ada komunitas apa sih Ki yang lagi heboh banget sekarang? Lato-lato. Yang kayak gini apa sih? Motoran. Mana ada lato-lato yang gini? Ya, yang punya lamanya kan kayak gitu, yang ada gagangnya kan? Oh iya benar. Kayak gini. Oh iya benar. Ini apa, motoran? Iya, trail ya. Oh iya, trail ada juga. Yang motor-motor gede juga ada komunitasnya di sini. Nggak usah kita bahas yang gede, tuh gede banget. Kayaknya terlalu gede kasta ya? kita nggak nyampe ke sana. Oh iya. Kita masih naik trail motor Matic ya. Matic ya. Yang kayak gini. Bebek Belum ya, yang kayak gini, kita masih yang kayak gini. Belum yang gini ya. Kita masih yang kayak gini. Yang trail kan itu juga sempat heboh. Iya, ya? rame Tapi juga. itu bukan karena Covid nggak sih? Kayaknya setelah sepeda deh mereka muncul. Iya benar, setelah sepeda kan? mereka muncul nih apa istilahnya kayak terabas, Iya, mungkin masuk-masuk ke bener. hutan Iya, kayak iya, gitu kan. bener. Nah itu banyak juga. Terus ada komunitas pecinta hewan juga ada, kayak yang suka reptil. Iya benar. Nah itu dulu komunitas pecinta hewan ini kan munculnya sesekali ya, dulu di Bang Padang, ingat banget dulu tuh ada sesekali aja tuh mereka munculnya yang biasanya reptil. Benar. Nah kalau sekarang itu udah banyak sekali yang bermunculan, dari yang pecinta kucing, terus juga reptil tapi yang mana? Nggak ular aja Ki. Oh iya, kayak ini kayak kadal. Iya gitu-gitu. Itu juga udah ada sekarang loh. Dan kenapa sih ada yang berani, suka kayak gitu ya? Iya, berani dan suka gitu ya. Mungkin ada tantangan sendiri atau ada kecintaan sendiri buat mereka gitu. Benar. Saya kemarin juga pengen gabung juga, sempat gabung juga. Kamu reptilnya? Enggak. Saya bawa biawak waktu itu. Bawa biawak saya sih. Kirain kamu reptilnya. Saya bisa gabung nggak? Saya bisa gabung nggak kayak gini? Tentu saja kamu diusir ya, tentu saja kamu mendapat penolakan ya. Waduh, ini kayaknya
kastanya kurang cocok ini kayaknya ya. Beda ya. Ini biawak ini banyak di sana, kenapa lebih banyak dipelihara? dibenci ya daripada Iya, makanya. disukai. Kalau saya jadi reptilnya enggak lagi. Enggak lagi. Enggak lagi. Udah enggak lagi. Oke. Ya, gigit dong ya jadinya ya. Tapi ya itu tadi ya, komunitas-komunitas yang ada di Aceh ini ternyata sebenarnya banyak gitu. Kalau kita tuh dulu taunya komunitas ya lebih ke kayak organisasi nggak sih? Organisasi ya, bentukannya ya. Iya, terus yang lebih formal gitu-gitu ya, jarang ada. Dulu tuh kita tahu komunitas-komunitas yang isinya ya menyalurkan hobi dan lain-lain gitu. Nah sekarang kan memang udah sebanyak itu yang membuktikan bahwa di Aceh ini sebenarnya se-fleksibel itu guys gitu. Jadi seseru itu di Aceh ya. Jadi tidak melulu tentang syariat yang membatasi gerak-gerik masyarakat di sini. Selain apapun hobinya tetap bisa dijalani, yang penting sesuai dengan norma-norma agama, kanun-kanun yang berlaku gitu. Setuju. Nah, buat teman-teman atau rekan-rekan semua ya, rekan-rekan kalau misalnya pengen ngebuat komunitas gitu, ajak kami ya. Kami kebetulan memang kurang kegiatannya selama ini. Kayak apa sih yang bisa kalian buat gitu? Mungkin kalian bisa ngirim kontak personnya di komen di bawah gitu ya. Bang, kami lagi buka komunitas ini gitu. Kami punya komunitas pecinta kucing. Kami butuh orang yang kasih makan kucing. Iya, gitu. untuk kasih makan, mandiin misalnya. Bang, kami lagi buka komunitas pecinta jalan. Oke, boleh. Gitu, Bang. Banyak ya. Bang, kami lagi buka komunitas penanam toge. Oh, boleh. Gas, apa aja deh. Untuk gitu apa? Gas aja pokoknya. Tapi sebenarnya sebanyak itu juga, malah ada komunitas itu yang isinya tuh teman-teman yang seneng menggambar Ki. Oh iya, ada juga. Benar. Ada tuh komunitas doodle art kalau nggak salah, Tika juga ada. Itu memang mereka tuh isinya teman-teman yang seneng menggambar, seneng mewarnai juga. Dan ya udah berkumpul gitu, janjian misalnya di hari Minggu itu di satu tempat gitu. Di situ nanti mereka mengisi dengan ya saling menggambar aja saling gitu. Menggambar, Terus gitu ya. tukar-tukaran gambar gitu-gitu. Padahal kan hal simple ya kita bilangnya ya, tapi bisa membahagiakan orang-orangnya, orang-orangnya dong. Orang yang ikut di situ ya, di dalam itu ya. Menarik juga sih sebenarnya. Kalau dari semua komunitas yang ada dan hobi yang ada, kamu tuh lebih kemana? Kalau saya sih lebih ke hobi olahraga kali ya. Olahraga? Iya. Apa tuh? Sama kayak basket. Oke. Ya, itu saya jago. Nggak usah dipraktekin, nggak usah. Itu apa, dribble? Oh gitu. Dribble. Gitu. Kok saya nggak pernah lihat ya orang gini dribble. Ngarang deh. Ya kan nggak ada bolanya ini, kayak gini. Karena kan saya juga sempat belajar basket, Ki. Oh, sama dong kita. Oh kita iya. Kamu anak basket ya? Iya. Anak basket. Basket. Agak rembes ya. Agak rembes ya, kemana-mana basket gitu. Enggak. Kita berdua anak basket nih. Ada yang berani lawan kita nggak? Nggak usah deh, nggak usah. Kalah nanti. Sikat. 3-on-3 boleh. Sikat. Boleh gas, sikat. Tapi usahain kalian nggak jago ya. Karena itu tadi masalahnya, kita nggak jago-jago banget. Kita nggak jago-jago kali juga ya gitu. Tapi memang kalau komunitas olahraga, itu kan kayak klub basket kan banyak juga udah di Banda Aceh. Anak-anak mudanya kayak dari SMP, SMA, bahkan kuliah. Itu mereka banyak aktivitasnya juga di sore hari biasanya. Iya. Nggak cuma basket tapi kayak panahan bahkan kan. Oh iya benar. Panahan juga udah ada nih sekarang ya. Semakin menunjukkan kalau kiamat semakin dekat gak sih? Takut banget. Amit, alhamdulillah. Enggak, tapi kan gitu katanya. Benar, ya. semoga kita siap ya. Semoga kita siap. Ini acaranya religi langsung ya. Langsung religi duduknya behave langsung. Langsung gini ya. Enggak. Jadi sebenarnya yang mau kita bilang adalah komunitas di Aceh itu berarti nggak cuma dari segi olahraga aja, tapi juga ada yang seni. Terus ada komunitas budaya juga. Art ya, termasuk seni tadi ya gitu. Banyak sekali sebenarnya yang kalau kita nih yang belum punya komunitas tinggal pilih mau gabung kemana gitu ya, atau buat komunitas baru juga bisa gitu. Buat komunitas baru kayak misalnya kayak kita nih berdua ya, kita rencana setelah ini mau buat komunitas juga gitu, komunitas nyusahin orang. Itu karena itu adalah passion kita berdua ya. Passion kita adalah mengganggu kehidupan orang lain. Jangan dong. Enggak dong. Kita menghibur sifatnya. Jadi yang pengen jadi penghibur, loh. Gitu. Waduh. Calling.
Waduh, takut banget ya. Tapi apalagi ya kalau misalnya ngomongin soal olahraga tadi, kan banyak juga tuh komunitas bola kaki, bola basket, terus bola pingpong, terus bola apa lagi? Bola dunia nggak ada ya? Nggak ada. Atlas dong. Atlas, nggak mungkin dong Nggak ya. ada ya. Terus yang lain apa lagi ya? Lebih ke ini nggak sih? Kalau yang komunitas-komunitas yang dulunya tuh cuman ada di Bandung, di Jakarta, itu sekarang udah mulai terlihat bermunculan di Aceh. Di Aceh. Oh ini Tika, saya baru ingat lagi. Pas masa-masa COVID juga nih munculnya. Komunitas ikan cupang. Oh iya, benar. Iya benar. Iya, itu yang pelihara pada merah-merah semua. Maksudnya ikannya gitu. Ikannya. Oh, hampir aja ya. Iya, hampir Saya suka overthinking. Iya, enggak, yang pelihara ikan itu cupangnya merah-merah warnanya oh, gitu. gitu. Emang kamu Ikan cupangnya kirain warna apa? merah. Enggak, saya kirain ikan cupang itu warnanya hitam. Oh ya, gitu. ada yang hitam juga, ada yang merah gitu. Tapi lebih banyak merah ya, Ki? Banyak kan yang merah. Jangan gugup gitu Oh, iya, ngomongnya. Oke, iya ya, benar. itu muncul juga pas COVID Iya, kan. benar. Itu juga nggak tahu dari mana asalnya itu ikan cupang banyak banget ya kan dijual, yang di pinggir jalan ada, yang memang di tokonya sendiri ada. Kayak memang bermunculan toko-toko baru yang isinya tuh ikan-ikan cupang. Ikan cupang. Dan warnanya merah. Enggak dong, merah. Biru ada juga. Tapi kan tergantung sebenarnya. Tergantung apa? Warnanya tuh tergantung. Tergantung. Gini. Tergantung bibitnya. Apa? Oh, tergantung bibitnya ya. Iya. Saya takutnya tadi tangan kamu kayak gini nyosor ke leher saya gitu. Waduh. Bahaya. Bahaya ini. Jadi gitu. Terus ada juga malah sempat ya kalau kita lihat tuh kalau kita nonton TV, artis-artis juga pelihara ikan cupang loh saat itu, saking gabutnya ya kali ya, saking yaudahlah hiburan lain nggak tahu apa, keluar rumah juga nggak bisa, nggak boleh, berkegiatan yang bertemu dengan orang banyak juga nggak boleh, akhirnya pada banyak yang ngobrol dan ngomong sama ikan cupang. Jadi memang mungkin ada kebahagiaan sendiri. Karena daripada nggak punya teman ngobrol gitu. Iya, mending ngomong sama ikan cupang gitu ya. Sampai stok cupang waktu itu agak sedikit berkurang. Karena memang buruannya lagi rame-ramenya. Lagi mungkin rekan-rekan di sini sempat pelihara ikan cupang waktu itu, apa sekarang masih pelihara juga atau enggak, mungkin bisa komen di bawah. Atau buat yang mau jualan ikan cupangnya bekas COVID ya bisa langsung di bawah. Tapi kan sebenarnya ikan cupang ini nggak hadir cuman ketika COVID aja, sebenarnya dari dulu udah ada. Udah ada. Kastanya beda. Iya benar. Saya zaman-zaman SD itu nyari ikan cupang di selokan, di sawah. Nah itu tadi saya bilang kastanya beda. Benar ya memang kalau iya. cupang COVID ini kastanya lebih tinggi. Lebih tinggi. Gitu. Itu perawatannya juga lebih dibandingkan. Harganya juga ada yang jutaan, Ki. Ada yang jutaan harga ikan cupang gitu kan. Toke-toke ikan cupang saat COVID tuh memang benar-benar banget jaya ya. Dong. Lanjut ya. Cuma sekarang dia lagi susah juga kabarnya. Karena penghobi ikan cupang udah berkurang. Udah berkurang ya. Apalagi pesaingnya sekarang bermunculan di pinggir-pinggir jalan. Pinggir jalan. Yang dijual pakai jar-jar itu, dan warna airnya juga kayak kopi susu gitu nggak sih? Kopi susu emang kayaknya sangar ya. Keacehan ya, sangat keacehan. Gitu. Selain itu kalau sekarang yang lagi heboh apa sih ya, komunitas-komunitas musik kali ya? Musik ya juga. Terus komunitas modeling kali ya? Modeling ada juga ya, komunitas model. Banyak sih sebenarnya, tapi yang masih heboh kalau saya sih dengernya sampai sekarang tuh trail. Iya benar, itu lagi rame bergaung, ya. Misalnya orang-orang sekarang udah pada naik trail gitu ya, kemana-mana naik trail. Bahkan itu kan sebenarnya trail itu kan itu untuk di mana sih dia? Di gunung kah? Di gunung yang medannya itu apa namanya, nggak rata medannya gitu ya? Medan tanah ya, gitu kan. Tapi sekarang justru banyak kita dapati tuh mereka pergi sekolah pakai trail juga. Pakai trail juga, anak-anak SMA sekarang itu udah pada naik trail. Nah masalahnya trail yang mereka naik itu bannya itu udah nggak sesuai lagi. Itu udah kayak ban motor biasa aja gitu, ban kecil. Saya ngebayanginnya ini udah beda jalur kayaknya. Iya, beda jalur. Ini yang dipaksain deh kayaknya. Ini karena evolusi motor cross nih kayaknya. Belum lagi ketika di lampu merah misalnya nih, berhenti lampu merah. Itu semuanya pasti pada jinjit. Oh iya. Iya kan? Sebenarnya menyusahkan diri sendiri nggak sih? Karena bukan di jalurnya. Kenapa nggak naik Matic aja sih, bro? Iya, gampang, irit. Iya, nggak harus ganti-ganti ban, nggak harus nyinjit lagi bawahnya. Iya, kecuali orangnya emang tinggi banget kali ya kayak kamu ya. Iya, saya aja yang tinggi naik Matic.
Kalau di kalau di lampu lalu lintas tuh kayak gini tuh. Oh, bisa sebelah gini ya, bisa sebelah naik kaki ya. Itu karena apa, Ki? Karena memang nggak suka trail atau lebih ke kurang... Saya sebenarnya mungkin naruh trail itu di masa depan ya. Jadi menyesuaikan dengan budget yang saya punya. Oke, sebenarnya lebih ke itu tadi ya. Iya, karena motor trail itu kan nggak bisa dipakai di semua tempat. Harus menyesuaikan kan. Harus punya ban yang sesuai dan segala macamnya. Setuju. Nah, itu komunitas-komunitas yang ada di Banda Aceh atau di Aceh lah kita bilang ya. Banyak sekali. Jadi mungkin untuk kita-kita yang saat ini merasa kok kayaknya Aceh terbatas banget sih, kurang nih dalam hal untuk menyalurkan hobi, agak susah dan lain-lain. Enggak ya, karena ternyata memang komunitas di Aceh itu sudah sebanyak itu, tinggal pilih. Jadi kalau misalnya kalian dari luar atau anak-anak Banda Aceh nih, rekan-rekan semua yang nonton, kalian tinggal explore aja nih, kayak Tika bilang di awal tadi, kalian tinggal pilih aja nih komunitas mana yang kalian pengen dan kalian rasa kalian punya kelebihan dan kemampuan di situ. Jadi selain menyalurkan hobi atau kemampuan kalian juga bisa bantu komunitasnya gitu dengan skill yang kalian punya gitu, nggak menyusahkan orang lain aja gitu, udah sangat luar biasa kalian. Tapi memang kadang-kadang tadi mau bilang apa ya? Apa? Tadi mau bilang gini. Apa nih? Enggak, mau bilang kalau sebenarnya satu orang itu boleh kok, sah-sah aja kok berada di komunitas yang lebih dari satu. Setuju nggak kamu? Kalau kamu menjalani, iya, sah-sah aja sih, benar-benar. Menjalani itu menurut kamu efektif nggak lebih dari satu? Kalau saya sih termasuk salah satu yang orang yang kamu sebut sebenarnya. Gitu. Jadi saya punya beberapa komunitas juga, pernah gabung di beberapa komunitas juga, dan itu sebenarnya bukan menyulitkan komunitasnya, saya yang disulitkan. Menyulitkan diri sendiri iya, ya. Iya benar. Ya? Jadi tergantung lagi, balik ke diri kamu sendiri, pribadi rekan-rekan semua. Kalau misalnya kamu ngerasa mampu, rekan semua ngerasa mampu untuk bagi waktu antara satu komunitas sama komunitas lain, ya silakan. Iya. Nggak masalah kan. Benar. Berarti sebenarnya lebih lebih semakin luas gitu yang kebuka gitu ya jalannya ya. Dari berbagai latar belakang, terus juga hobi yang berbeda. Yang mungkin itu tadi kadang kita satu orang tuh punya hobi yang nggak cuma satu. Nggak cuma satu gitu. Punya ketertarikan ke satu profesi juga nggak cuma satu profesi gitu. Maksudnya. Kita senang di sini, senang di situ. Ada juga cowok-cowok tuh ada nih anak-anak kuliah ya yang tergabung dalam komunitas ibu menyusui. Hah? Ada. Kok bisa? Bisa dong. Ngapain dia di situ ya? Itu dia, saya lagi nanya nih fungsinya. Kamu? Saya lagi nanya. Itu kan komunitas ibu menyusui. Iya, benar. Terus yang cowok-cowoknya ngapain? Menyusui juga kan nggak mungkin. Nggak mungkin dong. Ya bisa. Ngapain ya? Kamu aja bingung gitu banyak, kan? Banyak yang bisa dilakukan. Atau kita undang langsung anggota komunitasnya sudah hadir di studio kita salah satu. Nggak ada. Kan saya penasaran juga. Serunya adalah yang cocok ini membantu anggota-anggota lain yang mungkin menyusui. Gimana dong? Jadi mereka itu lebih ke perpanjangan tangan untuk nanti memberikan edukasi ke para ayah-ayah gitu, para calon-calon ayah. Kalau sebenarnya menyusui itu sepenting itu. Gitu. Wah, itu keren. Kan komunitas tapi itu juga keren. Ada tuh komunitas ayah ASI, jangan salah, ada. Nggak cuman itu saingannya komunitas ibu menyusui. Nggak saingan, tapi mereka berjalan bergandengan. Cuman uniknya adalah ya udah komunitas ayah ASI benar-benar cowok-cowok tuh dalamnya ayah-ayah gitu atau calon ayah. Benar. Dan itu penting juga ternyata kalau ditilik lagi ya, maksudnya kayak untuk para lelaki, untuk calon ayah atau yang sudah menjadi ayah, itu kan edukasi juga gitu. Benar. Jadi menarik. Ngomongin komunitas di Aceh ini benar-benar lah, nggak harus bingung untuk menyebutkan lagi karena segitu banyaknya gitu. Kalau dulu kita bingung karena nggak ada komunitasnya. Kalau sekarang malah banyak gitu yang mungkin, tapi mungkin yang nggak ada di sini adalah komunitas pecinta anjing, ya nggak sih? Oh iya benar. Tapi kalau di Jakarta, di Bandung kita masih banyak kita lihat gitu. ada malah yang Dogs Days Out. Oh iya, jadi bawa anjing-anjingnya keluar gitu ya. Bawa anjing-anjingnya keluar. Oh, jangan ngegas gitu dong ke arah saya lagi ya. Saya merasa jadi anjing. Ya, kadang kelakuan sih. Mirip ya kali. Nauzubillah. Tapi memang iya kalau di Aceh mungkin karena ini ya kali ya. Karena mayoritas muslim. Iya.
Jadi nggak boleh melihara anjing. Nah itu tadi yang mungkin kalau orang berpikir di Aceh serba terbatas, nggak semua guys gitu. Jadi yang hal-hal yang seperti ini nih ya, benar. Ya kita daerah dengan syariat Islam gitu mungkin ya nggak bisa kalau untuk komunitas dengan peliharaan yang memang tidak diperbolehkan. Iya, gitu. sebenarnya lebih ke pilihan orang yang tinggalnya sih. Lebih mereka milih untuk ya karena saya Muslim, jadi supaya tidak terkena najis atau sebagainya. Iya benar. Ya saya memilih aman gitu, nggak pelihara anjing gitu kan. Walaupun mungkin suka gemoy gitu ya. Iya, gemes juga kan. Iya, sama kayak ngeliat kamu sekarang nih. Oh iya. Beda dong. Enggak, beda, kita beda, lagi beda. bahas Oh iya, oke. Sial. Ampun. Oke. Ada juga lagi komunitas, yang nggak boleh lagi maksudnya. Yang nggak ada juga yang nggak boleh lagi di Aceh itu ya komunitas-komunitas kayak misalnya komunitas para penjudai. Oh nggak boleh dong. Yang main slot ya iya, gitu ya. main slot gitu tuh ya nggak boleh. Nah, sebenarnya konteksnya adalah semua yang diharamkan di syariah itu yang nggak boleh yang ada, nggak boleh. yang tidak bisa berkembang di sini. Tapi yang selain daripada itu yang bisa berjalan beriringan dengan syariah itu fine aja, fine nggak aja. masalah. Gitu. Jadi sebenarnya syariah ini nggak membatasi gerak semua orang, tapi orang-orang yang di dalamnya gitu ya. Jadi menjunjung tinggi nilai syariah yang ada di dalam itu. Maksudnya sebagai seorang Muslim juga, itu yang harus dijunjung tinggi. Gitu. Masya Allah. Akbar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ini sebenarnya bahasa apa sih ya? Random banget hari ini dari komunitas tadi. Iya sebenarnya kita bahas komunitas gitu, tapi dari komunitas yang arahnya kemana sampai arahnya kemana. Tapi seru sih. Seru. Gitu. Tujuan dari tema hari ini adalah kita tuh pengen nyampein ke semua orang, rekan-rekan yang ada di Aceh ataupun di luar Aceh. Kalau di Aceh itu anak-anaknya atau pemuda-pemudanya itu kreatif loh. Dan kita pengen nyampein juga kalau kita itu tidak terbatas oleh yang namanya syariah gitu. Kalau anggapan kalian di sana kita nggak bisa ngapa-ngapain nih di Aceh karena syariah, kalian salah gitu. Takut banget kalian salah. Kalian. Nggak gitu ya. Nah itu komunitas-komunitas yang udah kita bahas hari ini yang mungkin juga bisa jadi referensi untuk rekan-rekan yang pengen berada di satu komunitas atau dua komunitas atau tiga komunitas atau 4 komunitas gitu-gitu aja terus. Aduh ini kuping ya. Jadi kenapa? Karena memang Aceh ini sangat terbuka dengan komunitas-komunitas yang bisa dibilang hits ya mungkin ya, komunitas-komunitas yang tidak melulu yang berhubungan dengan syariah. Benar. Tetap terbuka ya. Dan Aceh ini juga dalam hal pergaulan, dalam hal lingkungan dan lain-lain, kita sama seperti daerah-daerah yang lain gitu. Yang membedakan hanya di bagian syariahnya aja. Yang tentunya itu masih sesuai dengan norma-norma agama Islam. Seperti itu ya. Oke, jadi Ki, mulai hari ini kita memutuskan untuk berada di komunitas yang tadi yang ayah pecinta ASI ya. Apa sih? Ayah ASI ya. Oh, ayah ASI. Oke, ya, untuk itu kayaknya belajar menarik ya. Karena saya kebetulan juga merencanakan untuk menjadi seorang ASI. Bukan ASI dong, ayah ya. Seorang ayah ya. Oke, nah kita masih bakal membahas banyak hal tentunya di episode-episode lain di BJ ya. Jadi untuk teman-teman, rekan-rekan yang pengen kita membahas satu hal yang menarik menurut kalian, boleh langsung komen di bawah. Benar. Ya, nanti akan kita rangkum, akan kita pilih, akan kita kupas tuntas. Dan buat kalian ya, jangan lupa pantengin terus akun YouTube-nya TVRI Aceh Official. Dan jangan lupa untuk nonton BJ serta program-program lainnya. Serta jangan lupa subscribe dan juga like serta komen di bawah. Ya. Oke, kita berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.